Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Peruri pasti setuju ya kalau keberhasilan sebuah perusahaan itu ditentukan dari kualitas human capitalnya atau karyawannya. Nah, termasuk buat Peruri nih. Peruri yang sudah terbukti selama 50 tahun berkarya, kita itu punya banyak sekali karyawan-karyawan yang capable di bidangnya. Dan karyawan Peruri patut bangga karena kita punya banyak sekali karyawan-karyawan yang selain memiliki kinerja baik buat perusahaan, ternyata juga punya hobi yang menorehkan prestasi. Dan hari ini di studio sudah ramai sekali karena kita sudah kehadiran 3 orang karyawan Peruri yang punya prestasi gemilang. Dan bersama saya Din Rusdari ini kita akan bahas dalam Peruri Talk, Deep Talk about Peruri Thing. Nah, di sini udah ada 3 orang nih, bapak-bapak, mas-mas gitu ya, yang hari ini saya happy gitu karena saya kelihatan cantik di antara bapak-bapak semuanya. Oke, boleh diperkenalkan Pak, masing-masing namanya dari yang paling ujung berbaju hitam nih, namanya siapa Pak dan dari unit kerja mana? Nama saya Marianto dari seksi Pamsik Delmat. Oh gitu, pengamanan berarti ya Pak, Pengamanan, divisi betul. pengamanan. Oh Betul. pantes. Ada di sini saya rasa aman nih Pak, ada dua Terima kasih, bapak. alhamdulillah kalau gitu. Oke, dan yang kedua Pak, selain Pak Marianto ada Eh, Pak Pandu. udah Pak Pandu. Jadi harus bapak banget nih. Ya, saya udah gitu. bapak-bapak Oh soalnya. gitu, harus dipanggilnya Pak Pandu gitu ya. Iya. Saya dari bagian seksi desain, Oke. tepatnya di Departemen Desain dan Proof. Oke, desain. Wah, oke, kreatif berarti biasanya ya. Dan yang ketiga ada siapa nih? Saya Agus Priatna dari seksi cetak rata, Oke. Dep Cutas. Oh, Cutas, Divisi berarti divisi SBU. SBU uang. Jadi Betul. ini loh insan Peruri yang nyetak uang itu ada di sini nih. Nama panggungnya siapa nih? Pak Marianto aja. Marianto, udah pendek, nggak Udah perlu pendek pendek ya, lagi. nggak usah dipanjang-panjangin Iya. gitu. Kalau Mas Pandu, Karena Pandu nama aja. saya panjang, jadi cukup Pandu Brian aja. Aduh, jadi Instagramnya udah ada Pandu Brian gitu. Oke, silahkan di follow loh. Boleh. Terus satu lagi Mas Agus biasanya dipanggilnya. Kalau saya familiar panggil Akeo. Aduh, Akeo. Dari Iya. mana nih? Kok bisa dari Agus jadi Akeo? Dulu om saya waktu kecil saya dipanggil Akeo karena agak sipit-sipit katanya. Oh gitu. Mirip Chinese. Jadi kayak ngongkoh gitu ya. Iya. Akeo. Oke deh, nah boleh diceritain mungkin kalau di pekerjaannya sehari-hari sebenarnya tugasnya tuh ngapain aja sih? Nah, dari Pak Marianto dulu nih. Sehari-hari saya di administrasi Pamsik Delmat itu lebih banyak berhubungan dengan koordinasi pengamanan eksternal seperti TNI, Polri. Oh gitu. Jadi Bapak deket nih sama bos-bos ini, jenderal-jenderal TNI Polri gitu. Ya enggak sih, kita masih level bawah lah, Polsek Polres Kerawang aja lah gitu. Oh gitu. Jadi Iya. kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ke Pak Marianto ya, berkaitan dengan pengamanan di perusahaan. Ya, insya Allah bisa. Gitu. Oke Ya. deh. Kalau Mas Pandu sendiri kesehariannya? Keseharian saya di seksi desain itu mengerjakan produk-produk non uang dan uang, dan itu ada tim-timnya juga kan Oh, gitu. yang di desain tuh, jadi kita saling support dan kerja sama tim di desain itu masih terjaga baik. Waduh, ini kayak akhlak ya, kolaboratif gitu kalau Betul di sekali. desain. Oke. Nah, desainnya dari Mas Pandu tuh yang udah pernah dikerjain tuh desain apa aja, Mas? Kita tim ya, Oh, kalau tim, ngerjain desain tuh ada meterai, Meterai. terus pita cukai. Oh gitu. Oke deh. Apa jadi biasanya ngedesain produk-produk bisa uang, non uang gitu ya? Iya. Oke. Kalau Mas Akil sendiri? Saya di pelaksana produksi uang kertas. Jadi kesehariannya kita teamwork produksi uang kertas. Dari mulai pecahan terkecil S1000 uang kertas ya, 1000 sampai dengan 100.000. Oh gitu. Iya. Jadi uang yang kertas aja, bukan Iya, yang di logam. bukan ya? logam, Beda. bukan. Oke. Kan Dep Cutas. Ya, bener juga, cetak uang Iya. kertas, betul. Jadi kalau di Peruri itu, insan Peruri, Cutas itu ada singkatannya, cetak uang kertas, betul. gitu. Nah, selain di kantor nih, jadi saya dengar-dengar bapak-bapak dan mas-mas ini tuh punya hobi gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dilaksanakan gitu. Kok bisa gitu? Sebenarnya hobinya apain sih? Kalau saya dari 2018 awal Iya. itu ada yang memperkenalkan olahraga panahan
Itu ada sahabat panan peruri terbentuk awal 2018. Nah, itu ada yang ngajak, kebetulan senior saya di pengamanan. Udah ya ikut, Le. Itu. Jadi panahan. Panahan ya. Sampai sekarang masih aktif ya, Pak? Alhamdulillah masih. Oh gitu, pantes lihat Bapak langsung terpanah hati saya. Gitu. Bapak Marianto, oke panahan aja Pak, atau mungkin ada hobi-hobi yang lain? Yang sampai saat ini masih ini panahan aja sih. Panahan aja. Iya. Nah itu biasanya dilakuinnya setiap hari atau kapan nih Pak waktunya? Kalau sehari-hari itu biasanya kalau misalnya pagi nggak ngantar sekolah itu pagi sebelum kerja kita datang ke kantor itu jam 6. Oh gitu. Nah, Jadi memang di kantor sudah difasilitasi ya Pak, apa Ada. tempat untuk panahan gitu di Karawang. Ada. Oh gitu. Jadi Bapak pagi itu ada panahan dulu gitu ya. Pagi sebelum jam kerja, sebelum jam 7.45, Iya, iya. 7.30 lah kita 7.30. kembali ke ruangan kerja buat kerja. Nanti paling ini lagi sore pulang kerja. Oh gitu. Sore bisa panahan lagi Ya, gitu. terus kalau misalnya Sabtu atau Minggu itu libur, baru kita kalau di sahabat panpro itu ada istilah piknik, Mbak. Oh gitu. Jadi kita ajak anak istri ke lapangan. Bapaknya mana, anaknya main Oh gitu. Iya. Tapi di kantor juga di area yang sama gitu di ya. Pak? lapangan bola peruri itu. Oke deh. Nah kalau Mas Pandu sendiri untuk desain itu ada hobi yang lain nggak? Kalau hobi yang lain mungkin olahraga ya. Olahraga, tapi yang paling utama sih memang yang bisa menghasilkan karya dan juga menghasilkan hasil. Kadang kita pengen ngembangin diri itu di bidang yang lain kan. Jadi kita punya basic desain ya, kalau bisa kita manfaatkan. Iya betul. Jadi selain di dalam peruri kita juga berkarya di luar gitu. Sering untuk mengasahnya ya kita ini aja lah bikin gambar-gambar aja, maksudnya kayak melukis atau sketsa cepat kayak gitulah. Paling kegiatannya sekarang Gambar-gambar gitu ya. kayak gitu. Oke, kalau Mas Akeo sendiri ada kegiatan apa nih selain di kantor? Kebetulan saya senang dengan olahraga. Olahraga yang mungkin dikatakan beda ya, karena masuk ke kategori olahraga ekstrim. Oke. Jadi saya berolahraga sambil beratraksi sepeda. Oh, Jadi gitu. freestyle BMX ya. Oh, freestyle Freestyle BMX, sepeda gitu. BMX, Oh, betul. gitu. Jadi olahraganya Iya. Ada kayak sepedanya gitu. Ada dan dikompetisikan. Oh gitu, ada kompetisinya Ada. juga. Waduh, ini berarti atlet-atlet semua. Kalau dibuka badannya kotak-kotak tuh Mas. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kirain gitu. Oke deh, seru banget ya ternyata Insan Peruri di balik kesibukannya di kantor dari jam 7:30 pagi sampai sore ke kantor, tapi masih ada juga waktu untuk menyalurkan hobi. Nah, share dong Pak, gimana sih tips and tricksnya biar kita juga Insan Peruri yang lain tuh bisa melakukan hal yang sama, termotivasi gitu. Sebenarnya gimana cara ngebagi waktunya gitu? Yang jelas sih kita manfaatkan waktu yang luang ya, utamanya kalau hari kerja itu sore, terus masih ada waktu sampai maghrib sekitar jam 6, ada 2 jaman lah. Gitu. Itu ya waktu itu setelah jam kerja kita nyampe rumah, udah langsung ganti baju, panahan, ambil gitu tas ya. panah, langsung berangkat ke lapangan. Kebetulan cuma 5 menit dari rumah itu ya. ada lokasi tempat latihan panahan. Gitu. Waduh, mantep banget. Jadi di luar jam kerja tetap menyalurkan hobi, tetap olahraga. Kalau Mas Pandu sendiri, kira-kira waktunya untuk bikin desain-desain di luar jam kerja Peruri itu gimana? Pulang kerja itu pasti main dulu lah sama anak istri ya kan? Aduh, jadi tetap ya work life balance. Betul gitu. sekali. Biasanya saya ngerjain desain itu di malam hari. Gitu. Iya. Aduh, begadang dong Mas. Biasanya gitu. Tapi emang orang desain di mana-mana tuh terkenal sukanya begadang ya, bikin desain malam-malam gitu. Karena waktu malam itu kan tenang ya. Jadi kita bisa lebih fokus gitu dalam berkreasi, terus berimajinasi, kita tuh bisa lepas lah, bebas gitu.
Oke, emang inspirasinya datangnya malam atau gimana? Datangnya bisa dari pagi sih. Oh gitu. Tapi Datangnya dari pagi, tapi Iya. dipendem dulu. Disimpan gitu. dulu, kadang kita simpennya di sketchbook tuh. Jadi saya punya buku matematika tuh yang kotak-kotak. Iya, kata-kata. Nah itu biasanya bawaan saya buku itu tuh untuk nyimpen Jadi, ide-ide. kapanpun ada ide langsung di sketch gitu Iya. di situ. Nanti malam gitu tinggal digarap. Oh, mantep banget deh. Oke, kalau Mas Akil sendiri, terus kalau latihan BMX itu kan nggak bisa di sembarang tempat ya Mas? Iya betul. Kalau saya sendiri latihan BMX itu di hari-hari weekend, bukan weekday. Jadi nggak setiap hari Nggak ya? tiap hari. Jadi cukup 1 jam. Itu maksimal 1,5 jam. Sisanya ya main Biasanya main. sama anak Sama istri. anak. Anaknya ikut juga Mas? Ikut. Oh, udah diajarin tuh freestyle Ya. BMX itu? Untuk anak yang pertama sudah menjuarai kejuaraan. Oh gitu, Iya. wah bahkan anaknya juga Iya. udah menjuara umur berapa Mas? Dulu ikut kompetisi anak sekitar tahun 2017. Oh, Itu juara 3 Asia Wah Tenggara. keren banget kalau anaknya ada juara, Iya. gimana bapaknya gitu. Yes, sambil dilatih. Kebetulan emang anaknya mau, ya udah gitu. Jadi satu hobi. Jadi satu hobi Iya. ya, anak sama bapak sama-sama Betul. satu hobi. Wah menarik banget nih. Nah boleh nih, karena tadi udah ada kejuaraan di anaknya Iya. nih. Nah kalau Mas Akio sendiri udah pernah menjuarai apa aja nih Mas dari BMX itu? Alhamdulillah nih tahun ini dalam 1 tahun sudah 3 kali naik podium. Waduh. Yang luar biasa kemarin di bulan Juli 2023 itu Pornas medali emas. Aduh tepuk tangan dong, Monas medali emas. Tentunya untuk Jawa Barat ya. Jawa Barat. Karena semuanya itu dari kurang lebih 38 provinsi. Dan Jawa Barat alhamdulillah emas. Itu bisa mewakili Jawa Barat emang bener-bener dari awal kecamatan terus kabupaten gitu. Oh, enggak ya. Enggak gitu juga. Enggak gitu. Jadi kalau di hobi BMX itu setiap kota kabupaten pasti ada olahraga BMX. Kebetulan saya terpilih di kabupaten untuk mewakili Jabar. Dari Kabupaten Karawang pun ada 3 orang. Cuman beda-beda kategori. Kalau saya kebetulan di kategori freestyle BMX-nya yang tanpa alat. Jadi muter-muter gitu. Aduh keren banget tuh Naik udah ke atas ngebayangin. ya. Dokumen di kantor numpuk, pusing ya harus bolak-balik print, minta tanda tangan lalu di-scan lagi sampai akhirnya dikirim. Tenang, sekarang kamu tidak perlu cemas lagi karena kami punya solusi terbaiknya. Paruri menghadirkan Paruri Sign. Paruri Sign merupakan platform layanan tanda tangan digital yang memuat fitur security untuk menjamin keamanan dan keaslian dari dokumen digitalmu. Di platform Paruri Sign tersedia sertifikat elektronik yang dilengkapi eKYC. Ada juga Paruri Digital Signature atau perisai dan Paruri Tera, stempel digital yang bisa disesuaikan dengan logo perusahaanmu. Tak perlu ragu mempercayakan sebuah data digitalmu, karena Paruri telah terdaftar sebagai penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE di Kominfo, sehingga Paruri Sign sudah diakui secara sah oleh undang-undang dan memenuhi regulasi berikut. Bersama Paruri Sign, kini kamu dapat menandatangani dokumen kapanpun, dimanapun, dengan mudah dan aman. Karena Paruri sebagai trusted third party merupakan penjamin keaslian terpercaya sejak tahun 1971. Jadi, tertarik membuat aktivitas di era digitalmu semakin mudah dan aman? Untuk kebutuhan personal, kamu dapat mengakses dan membuat akun design.paruri.co.id. Dan untuk kebutuhan perusahaan atau instansi, kami menyediakan dedicated portal signing untuk perusahaanmu. Kami juga menyediakan dalam bentuk API sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem yang telah tersedia di perusahaanmu. Masalah dokumen menumpuk karena proses yang panjang sudah lebih praktis, bukan? Tertarik menggunakan Paruri Sign? Kontak kami di 1500159 atau dengan mengirimkan email ke depmarketing@paruri.co.id. Paruri Sign, smart, secure, trust. Sebelum kita lanjut, kita akan umumkan pemenang kuis dari episode sebelumnya. Dan pemenangnya adalah ini.
Selamat untuk para pemenang dan jangan lupa untuk terus tonton episode kita sampai akhir karena nanti di akhir acara ini akan ada kuis yang bisa dijawab oleh Insan Peruri. Kemudian kalau Mas Pandu sendiri, nah kejuaraan yang sudah diraih dari desain-desainnya apa aja nih Mas? Lumayan sih, tapi yang paling mengesankan yang di tahun ini itu saya berkolaborasi dengan salah satu brand helm yang cukup terkenal juga. Karena alhamdulillah saya juga waktu ada desain helmet competition itu saya menjuarai di posisi kedua. Oh gitu, Iya. nasional itu? Apa? Seluruh Indonesia sih. Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia saya mendapat peringkat 2 dan saya juga dapat helmnya itu setelah diumumkan diumumkan kemenangannya lah setelah launching. Oke. Dan kemudian yang paling mengesankan bagi saya itu helmnya diproduksi secara massal dan dipakai oleh pembalap Moto2 waktu di musim MotoGP di Mandalika kemarin. Wih keren banget, dipakai sama pembalap F2 ya? Moto2. Oh, Moto2, oke, waduh keren banget. Tapi Mas Pandu sendiri juga punya desainnya? Ada. Itu tapi dijual di pasaran gitu nggak sih Mas? Kita bisa beli Sekarang udah mulai dijual ke pasaran Oh, dan gitu. teman-teman bisa beli. Waduh. Udah ada di online shop. Oh gitu, jadi tapi nanti ada sisipan nama Mas Pandu kayak gitu? Ada. Oh ada? Benar, di dalam desainnya gitu? Di sisi sebelah kiri itu ada tanda tangan saya, Pandu Aduh, Brian. keren banget loh. Dan itu orang Indonesia bisa pakai helmnya Bisa. semuanya karena sekarang udah diproduksi massal. Itu yang paling menarik ya. Tapi selain itu ada lagi nggak Mas yang lain-lain? Yang lain mungkin di tahun lalu itu memenangkan lomba desain maskot Iya. di salah satu brand toko sepatu online. Oh gitu, toko sepatu. Sepatu juga, helm Iya. juga, nanti baju, terus apa lagi? Macam-macam. Bisa diterapin Oke di mana deh. aja. Wah keren banget nih Mas Pandu. Nanti jangan lupa ya Insan perlu untuk beli helm karya Mas Pandu gitu desainnya. Betul sekali. Tuh, biar kalau kayak gitu dapat royalti nggak sih Mas? Royaltinya cuman hadiahnya aja sih. Oh waktu hadiahnya itu. karena Iya, emang hak ciptanya udah milik si ini ya, brandnya si gitu brandnya. ya. Oh, keren Dan banget sih. udah dapat hadiah helm sama hadiah uang tunai juga, trofi juga ada dan mungkin cuman itu aja sih. Oh itu aja udah oke banget loh. Iya. Oke, nah kalau Pak Marianto, ada kejuaraan apa aja nih Pak Marianto? Saya pertama ikut kejuaraan itu Bogor Open Archery Championship, waktu itu Piala Presiden tahun 2018. Wih, Cuman mantep. masih pemula. Nah di situ yang final itu namanya, boleh sebut nama ya? Boleh. Itu Master Kolidin. Beliau sekarang atlet Paralimpik Indonesia. Nah, beliau di final beliau yang main. Nah, dari situ di 2018 saya melihat beliau main di final. Nah, alhamdulillah tahun 2020 di kejuaraan Nurul Fikri Boarding School Lembang itu archery competition juga. Itu alhamdulillah saya bisa melawan beliau di babak finalnya. Oh gitu, jadi dari idola gitu ya, Iya. lihat oh keren nih, akhirnya bisa melawan dan menang. Qadarullah belum. Oh belum, tapi sudah bisa melawan. Ya, bisa melawan beliau di finalnya gitu. Oh gitu, wah keren banget. Berarti Bapak ada di juara kedua, gitu. Beliau Terus di kalau yang paling berkesan itu adalah waktu West Java Archery League Iya. tahun 2022 itu membawa tim kontingen Perpu dari Karawang. Itu alhamdulillah di Bergu dapat medali perunggu dan itu medali pertama Karawang di event resmi Perpani Jawa Barat. Wih, tepuk tangan dong buat Pak Marianto membawa medali pertama untuk para Karawang ya Pak. Ya, di event Perpani. Oh keren banget. Nah kalau misalnya nih dari bapak-bapak sendiri, jadi untuk latihan itu kadang tuh ada nggak sih kejuaraan-kejuaraan yang mungkin dilakukannya itu di jam kerja, gitu? Pernah ada? Ada. Kalau desain kan tadi tengah malam ya, udah Iya. nggak ganggu banget lah itu ya. Nah mungkin kalau BMX ya berarti. Kemarin di
kejuaraan nasional Pornas Juli itu jatuh di hari weekday. Oh gitu. Ya. Terus izinnya gimana Mas? Ya kebetulan pimpinan WR ya. Oh gitu. Tetap dukung. Dukung. Nggak dihalang-halangin Nggak. nih. Kan di situ kan ada tertuang dari PKB ya. Kalau kita diundang dari instansi atau pemerintah dapat izin. Oh Permisi gitu. 1 hari. Jadi memang di Peruri ini peraturannya udah bagus banget Ya, bahwa di betul. PKB perjanjian kerja bersama Ya. itu sudah diatur gitu ya Betul. untuk perizinan karyawan boleh bebas Betul. berkreasi gitu Ya. ya Mas. Oh keren banget emang. Jadi emang Peruri ini sudah mendukung segala bakat-bakat dari Betul. karyawannya. Oh keren banget. Nah kalau Pak Marianto sendiri tadi kan dicerita bahwa panahan itu sebenarnya di kantor juga ada gitu ya Pak. Iya. Nah itu berarti masuk ke ini ya kegiatannya Peruri Stars atau gimana Pak? Ada di bawah Perusetar Oh, cabur gitu. panahan gitu. Oh gitu, jadi memang Peruri ini, Insan Peruri sudah punya yang namanya Peruri Stars. Peruri Stars itu bergerak di bidang seni, agama gitu ya. Nah salah satunya cabang olahraganya itu ada panahan. Dan Bapak di situ difasilitasi semuanya ya? Alhamdulillah kalau kemarin kita sebelumnya itu berlatih di lapangan bola sebelah sisi lapangan bola. Iya. Jadi kalau ini kita gantian jadwal dengan sepak bola. Alhamdulillah mulai 2 minggu ini kita udah disediakan tempat oleh Perusetar di sebelah masjid Oh, yang ada di gitu. Kerawang. Jadi kita bisa latihan tiap hari kalau mau karena udah terpisah dengan sepak bola, Oh keren tempat yang banget aman. ya. Jadi dukungannya support dari perusahaan emang nggak henti-henti ya untuk mengembangkan Iya, bakat alhamdulillah. dari karyawannya. Keren banget ya buat Peruri Stars. Terus kalau dari desain sendiri gimana Mas? Ada dukungan-dukungan gitu Mas untuk biar anak-anak desain tuh nggak cuma ngedesain yang ada di Peruri aja, tapi mungkin ada pengembangan bakat yang lain gitu difasilitasi juga nggak sih Mas? Mungkin lebih ke sharing dari teman-teman ya. Jadi kita sendiri yang harus lebih aktif untuk bisa ikut event-event seperti itu. Selama ini kita sharing tentang informasi lomba-lomba desain gitu juga ada dari atasan juga sering share dan kita juga ayo nih siapa yang mau ikut gitu disuruh beberapa orang gitu ada juga yang ntar dulu lah ada deadline nih gitu. Tapi kalau yang Malahan karena kita mikirin deadline juga, padahal pengen ikut juga gitu. iya, tapi ada juga atasannya tetap share juga gitu ya Mas? Nggak mengganggu pekerjaan yang ada di dalam desain sendiri? karena ini kan event eksternal ya. Jadi waktunya juga bebas, kita mau ngerjain kapan aja. Kalau misal kita mampu untuk ikut, ya kenapa enggak? Iya, selama pekerjaan yang utamanya tetap selesai sesuai dengan jadwalnya gitu Betul ya. sekali. Keren banget. Oke deh, nah nanti ke depannya nih Mas, pengennya menyalurkan hobinya kemana lagi nih? Akan tetap yang sama atau mungkin ada rencana-rencana lain, pengembangan bakat yang lain gitu? Karena kan kayaknya tadi kreativitasnya itu out of the box banget gitu, beda banget sama Peruri yang nyetak uang gitu, ternyata wah guling-guling gitu, pakai sepeda. Pengennya apa lagi Mas yang mau dikembangin? Kalau saya mungkin karena sudah ditunjuk sebagai atlet BMX kategori freestyle OS, mungkin di situ fokus dulu di situ. Dan sebenarnya sih banyak keikutsertaan di organisasi-organisasi kayak gitu. Oh ada kayak ini ya, apa komunitasnya gitu? Ada kebetulan aktif juga dulu di radio komunikasi sosial kebencanaan gitu. Dan banyak lah. Jadi nanti Cuman, masih fokus ke Iya, situ tapi ya? fokus ke BMX. Belum pengen nyoba hal-hal yang baru lagi Mas? Tapi udah sih lebih ke nantinya lebih ke ke usaha. Oh gitu. Iya, usaha. Usaha tapi masih relate sama BMX ini atau di luar itu? Mungkin ada sangkut pautnya. Ada sangkut Iya. pautnya, oh gitu. Biasanya kalau sepeda jual sepeda, Iya, gitu. betul, ada sangkut Bener pautnya. ya, jadi Iya. tetap semuanya itu bisa dimonetize Betul, gitu. Kita betul. nyalurin bakat tapi juga bisa menghasilkan sesuatu. Oke, kalau Mas Pandu sendiri ada lagi nggak Mas yang pengen digali gitu ke depannya nanti? Pasti ada. Selalu ada lagi ya. Insya Allah Apa tuh selalu Mas ada. kira-kira bisa dibocorin nggak Mas buat kita? Sampai saat ini pun saya masih ngikutin kompetisi ya. Jadi target tiap bulan itu pasti ada. Tiap bulan minimal 1 atau 2 lah. 1-2 kompetisi pasti Iya, ikut. pasti ikut insya Nggak Allah. ada capeknya nih Mas Pandu nih.
Jangan lupa loh Mas tidurnya loh Mas. Iya sih. Iya, Emang kan? kurang tidur banget kalau udah ngikutin kompetisi Kompetisi desain gitu tuh. ya. Tapi goalsnya sih mungkin saya akan menciptakan style desain sendiri dan sampai pada akhirnya itu saya bisa collabs dengan brand-brand ternama. Ya mungkin itu sih. Oke, terus kalau Pak Marianto sendiri apa nih goalsnya nanti ke depan yang pengen diraih lagi? Saat ini mungkin lebih banyak ke penularan ilmu. Jadi lebih banyak ke ngisi-ngisi ngelatih ekskul klub itu yang ada di Kerawang. Terus kedepannya sih karena alhamdulillah juga udah punya sertifikasi judge atau wasit panahan, itu pengen mengembangkan ke arah perwasitan panahan aja. Mungkin kalau secara pribadi pengen punya event organizer pertandingan panahan gitu. Waduh, keren banget nih. Jadi nanti kalau ada pertandingan panahan by Pak Marianto gitu di situ. Angen-angennya seperti itu. Ini keren banget sih Pak. Dan tadi sharing knowledge gitu ya Pak. Jadi ngelatih-ngelatih banyak gitu. Jadi walaupun sambil olahraga Bapak juga menyalurkan hobi, tapi juga ada sharingnya ke orang-orang gitu ya. Makin banyak komunitas panahan gitu. Kalau panahan sendiri di Karawang atau di Indonesia ini komunitasnya udah banyak juga ya Pak? Kalau untuk yang divisi saya yang saya ikutin yaitu divisi Berbu, itu kebanyakan memang banyak yang pekerja, dan di Karawang sendiri ada komunitasnya yang dikasih nama Berbu Karawang. Dan alhamdulillah saat ini saya mendapat amanah menjadi ketua dari Berbu Karawang gitu. Oh gitu, ketua Berbu Karawang. Iya. Kece banget nih kalau udah di Karawang. Oke deh, nah ini mungkin karena tadi udah keren banget, boleh dong kayaknya semangatnya ditularkan kepada insan peruri yang lain biar punya motivasi untuk bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman semua di sini gitu. Jadi apa sih kira-kira yang bisa ditularkan untuk insan peruri? Yang jelas kalau saya tetap semangat, ya. Dan alhamdulillah sih apapun kegiatan kita nggak ngeganggu wajibnya kita untuk bekerja di perusahaan kita. Dan seperti halnya Pak Marianto tadi, kalau saya pribadi juga sudah punya organisasi yang mungkin nanti bisa besar di Kerawang. Ya, mudah-mudahan, dan udah banyak juga sih beberapa karyawan peruri anak-anaknya ikut latihan bareng kita. Oh di gitu. sana. Iya. Di Jakarta nggak pengen latih? Ya mungkin deh gitu Pak. Mungkin jarak kali ya. Jarak ya. Iya. Kalau deket mungkin bisa. Oke deh, oke. Jadi jangan sampai patah semangat ya. Iya, Ternyata betul. nggak Pokoknya ganggu. semangat. Oke, kalau dari Mas Pandu gimana nih pesan buat teman-teman di peruri? Buat teman-teman peruri yang ingin mengikuti kompetisi desain ataupun kesenian yang lain, mungkin bisa DM saya mungkin ya. Tuh langsung. Iya, langsung DM aja saya boleh. Nanti kita akan info gitu banyak ya Mas. banyak banget info-info tentang event-event desain itu setiap bulan tuh pasti ada. Oke, Setiap bulan pasti ada, dan sayang gitu loh kalau nggak disalurkan event ini ke teman-teman. Mungkin itu, dan tetap semangat berkarya, jangan menyerah, jadilah berbeda, dan tetap berusaha untuk jadi pemenang. Wih, jadi berbeda dan jadi pemenang, keren banget Mas Pandu. Nah dari Pak Marianto, apa nih Pak pesannya Pak? Untuk teman-teman di peruri ya, itu serius lah apa yang kalian minati, berlatih terus semangat, dan sampai suatu saat kamu bisa satu panggung dengan idolamu. Duh, dari idola bisa satu panggung, keren banget Pak Marianto. Jadi motivasi banget ya buat karyawan peruri. Oke deh, itu tadi sudah ada pesan-pesan dari teman-teman kita yang berprestasi, dan ini bisa menjadi inspirasi ya buat kita untuk bisa menjalankan hobi kita, baik yang emang dari basic itu tadi kayak Mas Pandu ya, emang orang desain dan mengembangkan desain gitu untuk menjadi prestasinya, tapi juga ada kayak Pak Marianto dan Mas
Arkew yang sebenarnya beda banget nih sama pekerjaannya, tapi membuka peluang-peluang baru gitu, bisa dari cabang yang manapun kita bisa jalankan gitu. Dan keren banget bapak-bapak dan mas-mas di sini. Terima kasih atas kehadirannya di hari ini di Peruri Talk. Jangan kapok gitu ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi dengan prestasi-prestasi yang tentunya lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, dan bisa menjadi inspirasi untuk insan Peruri. Pertanyaan hari ini nih untuk kuis adalah apa nama organisasi yang tadi sudah saya sebutkan, organisasi yang menaungi agama, seni, olahraga, dan sosial. Insan Peruri dapat mengirimkan jawabannya dengan cara follow IG Peruri Indonesia, DM jawaban kalian ke IG Peruri, dan untuk 10 penjawab tercepat akan mendapatkan hadiah menarik. Pemenang akan diumumkan pada episode berikutnya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Mas-mas, sampai ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.